wanna talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No uniform, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's stunt. Stuck in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow. Konsep biaya per unit. Secara konseptual, perhitungan biaya per unit produk adalah sederhana. Biaya per unit adalah total biaya berkaitan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kalkulasi biaya tradisional. Di sini saya menggunakan contoh yaitu PT Trend Tbk menjual dua produk, yaitu tas dan sepatu, di mana volume produksi untuk tas sebanyak 10.000 dan sepatu 40.000. Harga jual tas 12.000 dan sepatu 6.000. Biaya utama tas yaitu 6.000 dan sepatu 3.000, serta jam kerja langsung tas 5.000 dan sepatu 10.000. Akuntansi manajemen PT Trend Tbk mengidentifikasi aktivitas kos yang dianggarkan untuk aktivitas rekayasa yaitu sebesar 300.000 untuk setup 1 juta, perputaran mesin 3 juta, pengemasan 200.000, sehingga totalnya menjadi 4.500.000. Aktivitas sesungguhnya produk tas dan sepatu yaitu aktivitas rekayasa untuk tas 6.000 jam dan sepatu 9.000 jam. Aktivitas setup tas 400 jam dan sepatu 600 jam. Aktivitas perputaran mesin untuk tas 50.000 jam dan sepatu 100.000 jam. Aktivitas pengemasan untuk tas 5.000 dan sepatu 20.000. Untuk penyelesaiannya, pertama kita hitung total jam kerja langsung, yaitu tambahkan antara jam kerja langsung tas dan sepatu, maka akan diperoleh hasilnya 15.000. Lalu kemudian hitung biaya JKL per unit dengan menggunakan rumus tarif overhead pabrik dibagi jam kerja langsung, maka diperoleh hasilnya 300 per JKL. Kemudian, hitung juga biaya overhead yang dibebankan. Dengan menggunakan rumus, biaya JKL per unit dikali jam kerja langsung. Maka, untuk tas diperoleh hasilnya yaitu 1.500.000 dan sepatu 3 juta. Kemudian, kita bisa menghitung biaya overhead per unit, yaitu dengan menggunakan rumus total biaya overhead dibagi unit, maka akan diperoleh 150 untuk tas dan 75 untuk sepatu. Selanjutnya, untuk menghitung biaya per unit produk. Untuk biaya utama, yaitu kita mengalihkan tarif biaya utama dikalikan dengan unit produksi, maka dapat biaya utama untuk tas sebesar 60 juta dan untuk sepatu 120 juta. Lalu, kita hitung juga biaya overhead dengan rumus biaya JKL per unit dikali unit produksi, maka akan diperoleh biaya overhead untuk tas 3 juta dan biaya overhead sepatu sebesar 12 juta. Lalu akan diperoleh total biaya untuk tas 63 juta dan untuk sepatu 132 juta. Untuk mencari biaya per unit, kita dapat menggunakan rumus total biaya dibagi unit produksi, maka akan diperoleh biaya per unit tas
yaitu 6.300 dan biaya per unit untuk sepatu sebesar 3.300. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena satu, penggunaan jam bekerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. Yang kedua, margin laba sulit dijelaskan. Yang ketiga, titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Yang keempat, biaya fase desain dan distribusi masuk kepada biaya periode. Produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Di sini saya akan menjelaskan dengan contoh yang sama seperti soal sebelumnya, yaitu PT Trend yang menjual dua produk, yaitu tas dan sepatu. Nah, dalam menghitung biaya per unit menggunakan metode activity based costing, pertama kita menghitung tarif aktivitas dengan rumus total biaya dibagi total konsumsi aktivitas. Maka di sini diperoleh tarif aktivitas untuk aktivitas rekayasa yaitu 20, untuk setup 1000, perputaran mesin 20, dan pengemasan 8, sehingga total tarif aktivitas sebesar 1048. Kemudian kita juga hitung biaya overhead yang dibebankan per produk. Pertama, untuk produk tas, kita menghitung total BOP dengan menggunakan